Sampai kapan? Sampai kapan kamu diemin aku seperti ini? Ini kita suami istri, tapi kenapa seperti orang asing? Keluhku kesal, tapi hanya bicara di dalam hati. Sebab, aku enggan untuk mengatakannya. Berat bibir serasa. Bagaimana tidak? Setiap aku ajak bicara, berujung diam. Lelah aku pun sama memilih diam. Hingga akhirnya dua manusia ini tidak saling bicara. Ternyata rasanya diabaikan itu tidak enak. Seperti orang bodoh yang harus terus mengalah. Seperti inikah perasaan Indah dulu? Sejak awal bulan, sampai sekarang akhir bulan, baru 2 kali ini seingatku bicara dengan Indah. Ya masa dia diem aku suruh nyerocos kayak burung beo? Hancur wibawaku sebagai seorang laki-laki. Ya, tapi tak bisa kupungkiri ini semua sangat membuatku lelah dan ingin menyerah. Sumpah demi Tuhan aku ingin sekali melempar makanan ini. Tapi aku tidak mungkin melakukannya. Yang ada aku sendiri repot membereskan bekasnya. Indah tidak mau ada pembantu di rumah ini. Jadi kalau aku melakukan ini, aku sendiri yang repot. Aku makan sambil sesekali melirik Indah yang sibuk dengan ponsel. Jangan-jangan sibuk dengan Edwan. Tiba-tiba saja ada pikiran seperti itu. Refleks aku merebut ponselnya. Sibuk sama siapa kamu? Kesalku. Ternyata dia sedang bermain game. Sedikit malu aku pun mengembalikan ponselnya. Setidaknya aku lega karena dia tidak sedang menghubungi Edwan atau siapapun. Tapi aku tidak tahu saat aku bekerja apa yang dia lakukan. Entahlah, pikiranku selalu negatif padanya. Tapi aku bisa menahannya. Yang ada dia semakin murka. Kamu tidak capek apa diam terus? Ujarku membuka suara setelah berhasil menelan nasi goreng yang tengah aku santap. Bukannya menjawab Indah malah diam. Ini menguji kesabaranku. Kamu cinta sama aku nggak sih? Kok aku jadi kesal sendiri melihat tingkahnya seperti itu? Bagaimana aku tidak bertanya kalau sikapnya terus begitu? Kan aku gemas sendiri kalau begini. Indah melirik ke arahku. Kemudian meletakkan ponselnya. Kamu pikir saja, sudah pantas belum dapat cinta dari saya? Wanita itu pun kembali mengambil ponselnya dan beranjak pergi. Kok jadi seperti ini sih? Kalau begini, bagaimana ceritanya? Aku malah bingung sendiri menghadapi perempuan dingin seperti itu. Cuek sekali. Kenapa dia bicara seperti itu? Apa karena aku tidak pernah memberikannya nafkah batin? Kalau masalah itu, jujur saja aku belum siap sepenuhnya. Apa jangan-jangan Indah berpikir aku belum bisa melupakan masa lalunya? Makanya dia bersikap masa bodoh dan cuek. Tapi seharusnya dia memahami aku. Perlahan tidak bisa sekaligus. Lagian aku juga belum mendapat cara untuk mendekatinya. Kalau ditolak sama dia, jatuh juga harga diriku sebagai seorang laki-laki. Intinya aku capek dan lelah. Udah coba kasih dia perhatian, pengertian, juga sama saja. Tidak ada kemajuan. Kenapa tidak aku pakai saja ide gila yang pernah tersirat di benakku beberapa bulan yang lalu? Tidak ada kemajuan. Mungkin ini cara satu-satunya? Cara gila sih memang. Tapi aku ingin tahu saja apa dia masih mencintaiku atau tidak. Kalau tidak ya sudahlah, biar saja aku lepaskan dia. Percuma juga membina biduk rumah tangga kalau seperti ini. Yang penting nanti aku tetap bertanggung jawab sama anak yang dikandung Indah. Batinku. Selesai sarapan aku langsung menghampiri Indah ke kamar. Sekalian mengambil tas kerja. Nanti kamu masak enak ya? Aku mau bawa tamu ke rumah. Di kulkas masih ada bahan makanan kan? Ujarku lagi. Jawab Indah tanpa melirik ke arahku. Pokoknya sikapnya itu cuek sekali. Jadi membuatku bingung sendiri apakah masih ada cinta untukku? Tidak ada cara lain lagi untuk mengetahui apakah Indah masih mencintaiku, selain membawa wanita lain dan membuatnya cemburu. Di kantor, aku melihat Luna sedang duduk termenung di meja kerjanya. Nampak Haris belum tiba. Aku sedikit tertarik dan berjalan menghampirinya. Kenapa bengong, Lan? Tanyaku. Hubungan Denny sama Maya semakin dekat.
Maya minta cerai dari Alif karena dia ingin segera menikah dengan Denny. Dengan senang hati Alif mengabulkan permintaan Maya. Dan sekarang proses persidangan juga sedang berjalan. Bagus dong. Kamu bisa menikah dengan Alif. Ujarku. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Luna hanya terdiam. Hubungan kalian juga sangat dekat. Bukankah kamu juga menyukai Alif, Lan? Tanyaku. Luna masih diam. Kemudian menggelengkan kepala. Perasaanku masih tetap untuk seseorang yang tidak bisa aku miliki. Namun entah kenapa aku mencintainya terlalu dalam. Padahal mustahil bagiku untuk bersamanya. Selama ini aku terlihat baik di hadapannya. Tidak menunjukkan apapun. Coba membuka hati untuk pria lain pun sama saja, Ray. Dari hati terdalam aku tidak bisa mencintainya. Karena hatiku telah dimiliki seseorang. Ujar Luna. Kemudian perempuan itu pun melanjutkan ucapannya. Terlihat baik-baik saja di depan orang yang kita cintai memang sangat menyakitkan ya. Berusaha ikhlas untuk dia bahagia dengan pasangannya. Pun selalu mendukung untuk kebaikannya. Seperti itulah. Sulit untukku mengatakan semuanya sama kamu. Sulit untuk aku berkata jujur tentang bagaimana perasaanku yang sesungguhnya sama kamu, Ray. Intinya, aku menyukai pria lain selain orang itu. Hanyalah perasaan suka sebatas teman. Sebab untuk berteman pun kita harus ada rasa suka, bukan? Aku menggaruk kening yang tak gatal mendengar kata-kata Luna yang mulai serius. Memang siapa pria yang kamu maksud, Lan? Sebegitunya membuatmu sulit move on? Kamu mau tahu orang itu? Sepertinya tidak untuk saat ini, karena jika aku mengatakannya saat ini, aku salah besar. Kenapa begitu? Aku menimpali. Karena orang itu adalah kamu. Ucap Luna meneteskan air mata. Maaf, Rayhan. Aku tahu perasaanku salah. Tahu banget. Kamu juga suami sahabat aku. Aku tahu. Tapi aku sudah tidak bisa lagi membohongi perasaanku. Rayhan, maaf aku mencintaimu. Aku cinta banget sama kamu. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Kamu tidak perlu membalas perasaanku. Setidaknya dengan kamu tahu, aku sudah cukup lega. Maafin aku, Ray. Jangan benci aku. Kata Luna dengan linang air mata penuh ketakutan. Aku tahu aku salah. Kamu suami sahabatku, aku tahu itu. Kalau boleh memilih, aku pun tidak ingin jatuh cinta sama kamu. Sama suami sahabat aku sendiri. Tangis Luna pun pecah. Kamu tidak salah, Lan. Tidak ada yang salah dengan perasaan. Karena kita tidak pernah tahu akan jatuh cinta pada siapa. Ucapku lirih. Aku merasa tidak tega melihat Luna. Refleks aku pun merengkuhnya ke dalam pelukan. Maafin aku, Ray. Maafin aku mencintai kamu. Aku tidak pernah berharap kau akan membalas cintaku. Aku sadar itu tidak mungkin. Lirih Luna. Aku mengusap kepalanya. Rasa sayangku padanya masih sama. Hanya sebatas sahabat saja. Tapi memang jujur aku menyayanginya. Yang disayangkan, kenapa harus mencintai aku? Lan, cobalah lupakan aku. Buka hati untuk laki-laki lain. Ujarku. Aku gak bisa, Ray. Biarkan aku mencintaimu. Jangan paksa aku melupakan perasaanku padamu. Karena rasa ini terlalu indah. Biar aku cinta sama kamu meskipun sakit. Lirih Luna lagi. Terdengar suara seseorang yang mampu membuat kami kaget. Aku segera melepaskan Luna. Loh, Pak Denny! Ujarku. Pak Rayhan, maaf saya telah mengganggu. Pagi ini pukul 9 ada pertemuan dengan Pak Haris. Karena saya tidak mau membuang waktu, maka saya pun datang tepat waktu. Bapak tidak menutup pintu, jadi saya tidak sengaja melihat. Ujar Pak Denny. Aku mengangguk dan mempersilahkannya untuk masuk. Silakan Pak masuk. Pak Haris belum datang. Ucap Luna. Aku segera keluar dari ruangan Haris. Saat hendak keluar, Haris pun tiba-tiba muncul di depan pintu. Namun,
aku mengabaikannya dan memilih untuk fokus berjalan. Hari ini aku tidak bisa bekerja dengan benar. Aku terus memikirkan Luna. Kata-kata Luna mampu membuyarkan konsentrasiku. Aku sayang sama dia. Tapi ya perasaan sayang karena aku sahabatnya. Udah itu saja. Tidak ada perasaan lebih dari seorang sahabat. Lirihku. Aku kaget saat mendengar seseorang langsung berdehem. Aku pun menengok ke sumber suara itu. Luna, masuk! Ujarku mencoba untuk biasa saja. Luna tersenyum manis ke arahku. Apa dia dengar kalau aku tengah menyebut namanya? Rasanya jadi sedikit canggung begini. Gimana, Lan? Tanyaku. Ini temanku yang mau melamar jadi sekretaris barumu. Ucap Luna. Gini aja deh, Lan. Teman kamu ini untuk Haris. Takutnya aku tidak cocok. Jadi kamu saja yang jadi sekretarisku. Ujarku menawarkan. Luna berpikir sebentar. Kemudian, ia pun menyetujuinya. Oke kalau gitu, Lena aku kenalkan sama Haris. Ucap Luna kemudian membawa Lena keluar dari ruanganku. Mungkin akan ke ruangan Haris. Aku pikir lebih baik Luna menjadi sekretarisku, karena dia juga sudah sangat paham dengan sikapku. Kalau temannya itu, aku tak yakin bisa menyesuaikan diri denganku. Jadi lebih baik cari aman saja. Luna mengetuk pintu ruangannya dan ruangan Haris. Masuk! Jawab Haris dari dalam. Gimana, Lan? Raihan setuju? Tanya Haris. Luna sedikit tidak enak menyampaikan maksud dan tujuannya membawa Lena temannya menemui Haris. Gini, please. Raihan minta aku yang jadi sekretarisnya. Dan Lena jadi sekretaris kamu. Katanya sih takut gak cocok lagi. Luna bertanya. Haris terdiam sebentar. Tidak masalah baginya jika memang Luna menjadi sekretaris kakaknya itu. Sebab, bosan juga dia tidak ada yang cocok dengan Raihan. Aku sih terserah kamu saja. Kamu cocok. Haris bertanya. Luna mengangguk cepat. Memang itu sebenarnya yang Luna inginkan dari dulu. Tapi tidak ada keberanian untuk bicara hal itu. Kalau begitu, Lena besok bisa mulai bekerja. Dan kamu bisa jadi sekretaris Raihan. Tutur Haris. Hati Luna berteriak senang. Akhirnya aku bisa berduaan sama Raihan. Batin Luna. Meskipun dia tahu kalau dia salah. Oke, please. Kalau begitu ini Lena. Aku ke ruangan Raihan dulu untuk memberitahu. Ucap Luna semangat. Kamu boleh pulang, besok bisa mulai kerja. Jangan terlambat dan tepat waktu ya. Ucap Haris pada Lena. Lena pun mengangguk dan langsung keluar dari ruangan Haris. Bosnya ganteng banget. Kalau gini sih aku betah. Batin Lena kemudian segera bergegas. Luna mengetuk pintu ruangan Raihan. Raihan pun menyuruhnya masuk. Gimana, Lan? Tanya Raihan. Haris setuju. Jawab Luna penuh senyum. Bagus. Kalau gitu besok kamu mulai kerja sama aku ya. Ucap Raihan manis. Luna mengangguk. Kalau gitu aku ke ruangan Haris dulu ya. Pamit Luna. Tunggu, Lan. Raihan mencegah. Kenapa, Ray? Hati Luna berubah semangat. Aku mau cerita sedikit soal Indah. Tanya Raihan sedikit ragu. Boleh, Raihan. Aku siap mendengarkan. Luna pun langsung duduk di hadapan Raihan. Keduanya kini saling berhadapan. Luna sendiri sudah siap dan memasang kupingnya. Meskipun hatinya berdebar. Tentang Indah, bagaimana nanti saja. Gimana? Hubungan kalian baik-baik saja kan? Indah sudah mau menerima kamu, Ray? Tanya Luna. Enggak, Lan. Indah semakin dingin. Dan berubah jadi pendiam. Aku bahkan tidak tahu dia masih mencintaiku atau tidak.
Yang jelas sikapnya berubah pendiam banget. Tidak banyak bicara. Tidak seperti dulu. Yang aku takutkan dia bertahan karena terpaksa. Bukan karena cinta. Kalau seperti itu untuk apa? Ujar Raihan. Luna terdiam. Bingung mau memberi saran apa. Sejujurnya di dalam hati Luna, dia sangat bahagia mengetahui ternyata rumah tangga mereka seperti itu. Namun hanya di dalam hatinya. Di luar dia tetap bisa membawa diri. Yang aku tahu, Indah itu kalau memang sudah memutuskan untuk pergi, biasanya tidak akan pernah kembali. Kalau memang dia masih mau kembali dengan kamu, berarti dia mencintaimu. Ucap Luna. Raihan merasa lega mendengar jawaban dari Luna. Tapi, Lan, aku tidak yakin itu karena sikapnya sangat berbeda. Aku rasa dia tidak mencintaiku lagi, Lan. Tutur Raihan. Aku ingin membuatnya cemburu. Mungkin akan berhasil. Mau membantuku? Indah kan tahu kalau kamu ini memang barbar orangnya. Jadi dia tidak akan berpikir aneh-aneh. Tapi kalau dia masih cinta sama aku perhatian sama kamu, pasti dia marah. Di situ bisa aku jelasin nanti. Pulang kerja kamu ikut sama aku ya. Soalnya hari ini Indah pasti masak makanan enak dan banyak. Aku udah bilang sama dia mau ada bawa tamu. Ujar Raihan. Tapi, Ray, aku gak enak. Jawab Luna meskipun di dalam hatinya dia mau membantu orang yang sangat dicintainya. Itulah cinta, terkadang rela melakukan apa saja. Meski kadang tahu itu salah, tetap saja dilakukan. Seperti halnya mencintai suami sahabatnya sendiri. Tetap ia utarakan. Raihan menekan bel beberapa kali. Tak lama kemudian Indah membukakan pintu. Indah! Sapa Luna histeris. Seperti biasa wajahnya terlihat sangat bersahabat. Dia memang menyayangi Indah. Tapi untuk masalah hatinya dia, itu berbeda lagi. Namun, Indah hanya tersenyum simpul. Tidak sesemangat seperti biasanya. Silakan masuk. Ujar Indah cuek. Luna dan Raihan saling bertatapan. Raihan pun memberi kode supaya Luna masuk. Akhirnya keduanya pun masuk bersamaan. Luna merasa tak enak hati karena Indah menyuekinya. Indah kenapa? Bisik Luna pada Raihan. Raihan hanya mengangkat kedua bahunya. Bawaan orang hamil mungkin? Bisa juga. Balas Luna. Kamu udah masak? Tanya Raihan saat Indah mulai beranjak ke arah kamar. Lihat saja di meja makan. Indah pun melanjutkan langkahnya ke dalam kamar. Kenapa ya dia kok cuek banget sama aku? Tanya Luna tak enak hati. Aku tidak tahu, Lan. Beneran? Jawab Raihan yang juga bingung dengan sikap Indah. Di dalam kamar, Indah kembali memandangi video yang dikirim seseorang ke WhatsApp-nya. Andaikan aku yang berada di posisi seperti ini, dan rekaman ini sampai di tangan Raihan, pasti Raihan akan memakiku rendahan. Lirih Indah tersenyum. Baru aku diamkan beberapa bulan, untuk melihat kesungguhannya saja, dia malah berpikir untuk mencari wanita lain. Sungguh bukan membuatku simpati, tapi jijik. Lirihnya lagi. Setidaknya aku tahu, Raihan tidak bersungguh-sungguh. Karena jika memang dia sungguh-sungguh dengan ucapannya, tidak akan seperti ini. Dan pada akhirnya apa yang aku takutkan benar-benar terjadi. Aku tahu Raihan tetap belum bisa menerimaku sepenuhnya. Ketika aku ada, tidak terlalu penting baginya. Dan ketika aku tiada, dia merasa kehilangan. Dari sini pun aku tahu, bagaimana sikap dan karakter dia sesungguhnya. Ketika ingin mendapatkan sesuatu dia berambisi. Lantas ketika sudah mendapatkannya, ia sia-siakan begitu saja. Pantas saja aku enggan untuk menerimanya kembali kalau bukan terpaksa. Tak habis pikir aku dengan seorang Raihan. Berlindung di balik kata cinta, tapi tidak dengan pembuktiannya. Dan kalau sudah watak, sulit untuk berubah. Kalau bukan keinginan dari hatinya sendiri. Dan Luna? Aku tidak pernah menyangka. Selama ini dia mendukung, terlihat baik,
ternyata menyimpan hati untuk suami sahabatnya sendiri. Terkadang alur kehidupan memang sulit ditebak, dan terkadang juga membuat sulit untuk dipercaya. Biarlah bagaimana mereka berdua ke depannya. Kalau aku sih tidak mau ambil pusing. Intinya kecewa juga sama Raihan, pikirannya masih terlalu cetek dan belum dewasa. Indah terus berbicara di dalam hatinya. Kecewa ia rasakan atas sikap egois dari seorang Raihan. POV Indah. Hari terus berlalu seiring bergulirnya waktu. Minggu juga sudah berganti bulan. Tak terasa usia kandunganku sudah menginjak 9 bulan. Saatnya menunggu detik-detik melahirkan. Raihan, tidak ada pembuktian lebih yang bisa membuatku percaya. Faktanya apa yang dia ucapkan tidak ada buktinya. Entahlah, kenapa bisa seperti itu. Aku sendiri sulit mempercayainya. Bahkan 3 bulan terakhir ini, dia juga sudah masa bodoh denganku. Apa aku mengemis? Tidak sama sekali. Aku tetap memilih diam karena aku malas untuk bicara. Sangat kecewa. Aku berharap dengan mendiamkannya bisa membuatnya benar-benar berubah. Sadar. Punya kesungguhan untuk membuktikan ucapannya, meyakinkanku. Tapi malah sama sekali tidak. Bahkan hingga detik ini dia tidak pernah menyentuhku. Apa itu sebuah kesungguhan? Bukan berusaha memperbaiki diri untuk meyakinkan, dia malah sangat sibuk dengan Luna. Katanya si Luna sudah jadi sekretarisnya sekarang. Keduanya pun sering pergi keluar kota untuk pekerjaan. Aku senyum saja. Mereka pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di antara keduanya. Hanya saja karena aku malas untuk membahas saat ini, jadi aku diamkan sampai tiba waktunya aku melahirkan. Pernah iseng datang ke kantor, aku melihat Raihan dengan Luna sangat dekat. Keduanya penuh canda tawa seperti sepasang kekasih. Saat itu aku melihat keduanya masuk ke mobil bersamaan. Ya, aku melihatnya dari kejauhan. Di situ aku berpikir, mungkin mereka memang jodoh. Dulu Raihan yang paling khawatir saat Luna dirawat di rumah sakit. Aku pun merasa ada yang tidak beres. Ternyata sebenarnya keduanya itu saling menyayangi. Oh iya, momen itu juga aku abadikan di ponsel. Akan aku perlihatkan saat nanti sudah melahirkan. Jadi tidak ada alasan untuk kembali dan biarkan keduanya menikah. Haris bilang, Luna jadi sekretaris Raihan sudah 3 bulan. Dan sejak itu pula Raihan sangat abai. Kami hampir tidak pernah berbicara. Bahkan makanan yang aku buat pun kadang tidak disentuh olehnya. Tidak biarkan aku mencucinya. Oh ya sudah kalau begitu. Faktanya, manusia tetaplah manusia, pasti terkadang hanya omongan saja. Semua bisa berubah. Entah berubah menjadi lebih baik, atau bahkan sebaliknya. Untuk menyikapi itu, kita hanya perlu ketenangan dan tersenyum. Aduh, kok tiba-tiba terasa sakit begini ya perut? Prediksi dokter kan sekitar semingguan lagi. Masa ia mau lahiran sekarang? Lirihku sambil mengusap perut. Aku yang sedang duduk di sofa pun seolah tidak mampu untuk berdiri. Betul-betul aku kesulitan untuk berdiri. Bagaimana ini? Di rumah juga tidak ada orang. Raihan sedang keluar kota. Sementara mau menghubungi Novi atau Haris, tapi ponsel aku letakkan di kamar saat tadi memesan dimsum di restoran mewah yang baru dibuka di area Jakarta Selatan. Lirihku karena makin terasa perihnya. Sebentar hilang, sebentar ada lagi. Hingga rasanya sampai ke pinggang. Ting, nong. Beberapa menit kemudian terdengar seseorang menekan bel. Harusnya ngelongok saja. Sebab aku sedang duduk di sofa ruang tamu. Kalau aku menghampiri tidak mampu. Untuk bangun berdiri saja aku tidak bisa. Au! Sakit. Permisi! Teriak seseorang. Aku berdebar mendengar suara itu. Suaranya mengingatkanku pada sebuah nama. Orang yang selalu bersikap baik padaku saat itu.